Nah, di sini ada arteri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak mereview perahu dan tidak mereview mancing karena hari ini kita mengikuti itu diklat pemberdayaan masyarakat di tahun anggaran 2024. Dan teman-teman, dasar-dasar keselamatan kapal tradisional DST, KLM dan kecakapan kapal tradisional SKKN 60 mil di Kabupaten Majene angkatan 20. Kesaran kami ini untuk mempelajari seperti yang ada di kapal-kapal ya. Bisa diikuti menonton terus video ini karena ada kelengkapan di dalam channel ini. Oke, terima kasih. Dan ini teman-teman, di sini ini namanya perlengkapan anggarannya ini. Gurunya belum masuk, masih menunggu. Oke. Ini dalam ruangan kami ini. Pokoknya ikuti terus dalam kegiatan hari ini karena sangat seru, karena pesertanya banyak, mencapai 150 orang. Oke. Hari ini kita sudah masuk dalam ruangan. Sudah makan siang semua balik? Kegiatannya sudah dijalankan kembali. Perhatian. Oke bro, mantap. Ini aslinya. Ini semuanya mulai masuk dalam ruangan. Nanti langkah selanjutnya untuk kegiatan hari ini. Ini kita hadir. Untuk posisinya berapa kali dilakukan, Pak? Tegak badannya. Ya. Iba, tegak. Kita. Ini ceritanya dulu. Nah, sambil kita membuka jalan nafasnya ya. Bagaimana tadi, Pak? Oke. Nah, kemudian buka jalan nafas. Ya. Dinilai. Ya, buka. Angkat dahi, tekan dagu. Ya. Kemudian bagaimana, Pak? Ya. Ya. Berapa siklus dilakukan, Pak? Berapa kali dilakukan? Berapa kali pompa? Napasnya berapa kali? Nah, kemudian lakukan sebanyak 5 siklus. 5 siklus, kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit kita periksa apakah nanti sudah ada dan napasnya juga ada. Pemain tadi itu sudah selesai 1 kali, belum, tetap lanjutkan 2 kali, ini 30, ini kan baru 1 siklus, kita lakukan, lanjutkan kembali sampai 5 siklus, kurang lebih itu 2 menit, 5 siklus itu 2 menit, jadi ya pokoknya
Iya, belum ada respon, lanjutkan. Iya, kalau cek saja apakah sudah ada nadi, apakah sudah ada nafasnya. Iya. Iya, kalau sudah ada nadi, tidak usah lagi dilakukan pompa jantungnya, cukup dengan bernapas bantuan nafas. Kalau memang belum ada nafasnya. Iya. Dia akan kendala Pak. Kalau memang bagus Raka, dia akan mengembang otot dadanya pas diberikan bantuan nafas tersebut. Iya. Makanya supaya maksimal ditutup ini Pak, supaya udaranya ini yang kita tiupkan tidak keluar melalui hidung. Makanya dilakukan ini, dipecet. Ya, ya. Sudah itu baru dikasih pindah ke pertama. Kan kita sudah sebelum melakukan RDP kita sudah amankan. Ya. Diamankan dulu, baru dilakukan tindakan. Lebam mayat itu Pak. Lebam mayat. Dia mengatasinya berarti ini sudah lebam mayat, berarti ya sudah mati begitu Pak, sudah meninggal. Iya, biasa kalau sudah ada lebam mayat itu segera dihentikan karena biasa itu sudah mati batang otak. Waktunya untuk orang yang mengalami henti nafas dan henti jantung itu kurang dari 10 menit Pak, harus segera ditolong. Kalau lewat dari 10 menit itu bisa mengakibatkan mati batang otak. Kurangnya oksigen ke otak karena itu sudah tidak fungsinya jantung itu tidak berfungsi. Kan fungsinya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, di mana di dalam darah itu ada nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel. Jadi apa tadi kan keadaannya tidak sadar tadi, kakinya dia nggak bisa. Itu pada pasien yang pingsan atau iya pingsan yang shock juga tadi yang seperti kekurangan cairan, biasa yang dihidrasi Pak ya, pasien diare itu dia kan ada nafasnya sama. Iya, jadi intinya kita lakukan RDP itu pada pasien yang kehilangan nafas dan nadinya tidak ada, henti nafas dan henti jantung. Jadi kakinya tetap lurus kalau yang tidak ada nadinya sama nafas. Iya, tetap lurus atau ada mungkin peserta yang mau ini untuk dicontohkan posisi recovery-nya. Misalnya pasiennya sudah sadar, kemudian nadi dan nafas sudah kembali, kita balikkan dengan posisi recovery. Ada yang bisa ini Pak ke depan biar saya contohkan untuk posisi recovery-nya. Siapa bisa naik? Posisi pemulihan. Iya. Ingat Pak ya, dihentikan RJP. Kalau pasien kembali sadar, wajah mulai cerah, adanya tim kesehatan sudah datang membantu. Sudah ada nadi, sudah ada nafas, dan adanya lebam mayat. Mau diulang Pak? Atau ada bagus kayaknya ada di atas sini, mau di atas sini. Jadi sudah. Iya, bisa. Satu orang lagi ke depan Pak. Ada yang bisa Pak? Bisa. Iya, ada di proses jadi. Di sini bagus Pak ya? Dulu kami jaya saja Pak. Bantu. Bantu. Kira ini. Oh, di sini saja Pak.
Nah, kini kita menyaksikan contohan ya untuk pelajaran kami hari ini. Banyak menyaksikan Bapak melakukan penanganan. Iya. Pak, tidak dilakukan bantuan nafas bertubuh ya. Oke, Pak Anita ya. Iya. Penanganannya Pak, biasa Bapak lagi jalan, tiba-tiba ada pasien atau ada korban yang mengalami penurunan kesadaran. Umpamanya dia cuma pingsan. Ya, kita lakukan dulu penanganan siapa ya? Ya, pada pasien pingsan yang tadi bagaimana? Kalau pingsan tetap cek dulu, tidak sadarkan diri tetap cek. Kita cek. Ya, kita cek dulu. Nah, tidak merespon. Bapak izin dulu ya. Ada. Pokoknya dia tergeletak di jalanan. Kemudian dicurigai ada pokoknya ada patah tulang otak. Biasanya begitu ya. Orang lagi bisa maju. Ya, maju Pak. Ya, kalau muntah terjadi efek muntah berarti artinya miringkan saja. Atau kalau ada memang muntahan kita baru jari kita dengan menggunakan kasar atau kain yang bersih. Sama saja gini Pak, gunakan membersihkan. Dan itu salah satu cara membebaskan jalan nafas. Sambil kita lihat apakah ada benda asing di dalam mulut, kita menggunakan finger swab. Finger swab ya, mengeluarkan dengan jari. Masukkan saja tiga jari. Dengan catatan tadi kita harus pakai sarung tangan. Kemudian kita baru dengan menggunakan kain basah atau kain biasa yang intinya bersih. Bersihkan saja begini Pak, keluarkan saja. Jangan sampai kita memberikan bantuan nafas ada sumbatan. Iya, jadi percuma kita tidak maksimal. Iya, bisa. Iya, bisa.
Apa yang perlu kita lakukan? Ya kan dipindahkan dengan dibikin. Bukan, panggil dulu pasiennya. Dia cek, kalau tidak sadar, cek nadi dan nafas. Ada. Misalnya ada. Misalnya masih ada nadi. Ada nadi, dicek nafasnya masih ada. Apa yang harus dilakukan? Belum, karena ini masih sadar, kita tidak lakukan RCP. Cukup melonggarkan pakaiannya, kemudian angkat kaki. Ya, bisa juga diberikan. Nggak usah Pak, kalau misalnya dia memakai ikat pinggang, bisa dilonggarkan dulu ikat pinggangnya ya. Ya. Lakukan 20 sampai 30 menit. Ya. Bisa diberikan ini Pak, minyak kayu putih. 20 sampai 30 menit. Iya, senti sampai kondisinya membaik. Biasanya kalau orang pingsan kan tidak lama Pak. Kecuali itu orang yang mengalami pendarahan, pada kasus diare, dehidrasi berat, itu harus segera mendapatkan cairan. Jadi kita bawa ke rumah sakit. Kalau biasa kan tiba-tiba saya pingsan, lakukan saja ini dulu Pak. Ini tingginya berapa? 20 sampai 30 cm. Kira-kirakan saja. Iya, begitu. Nah, oke. Sampai sadar. Iya. Tapi kalau 5 menit tidak ada respon, tidak ada, langsung saja dicek lagi. Tetap cek tanda-tanda vitalnya tadi. Iya. Nah, selanjutnya ini tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Coba lagi. Nah, lakukan urutannya sesuai tadi Pak. Tidak. Pertama dulu apa? Amankan. Jangan lupa prinsip 3A. Bukan atas sih lo. Jadi langsung dijahit. Iya, kita saya. Ininya ada bukunya. Ini mendung. Di aku dipijit kayak gini belum kan? Belum cuma dilihat saja. Kami dari akik sarana. Itu gunanya untuk merasakan apakah ada nafas dengan cara nafasnya. Dan dirasakan Ini dia. Bebannya ya. Ya ada juga. Misalnya di rumah sakitnya kita sendiri tangani langsung sini. Kakinya kasih rapat. Betul ni dia nak letak nama jalan mana ni? Kita pada ke tu dah. Sampai 30 Kan menit. Eh. Berikan dulu nafas. Nafas. Baru ini akan sini. Ya. Ya. Kalau misalnya pasien usia udah normal, udah ada nadi sama napasnya, Sudah ada. ya terus Boleh dihentikan. ya caranya ya sudah nih tinggal ini. Sambil menunggu medis stop kan dia sudah ada nadi sudah dilepas. Kemudian apabila terjadi refleks muntah, itu muntahnya langsung keluar Pak kalau dalam posisi miring. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya dulu lah. Iya, bersihkan saja. Ya, ini kan sebelum membuka jalan nafas itu kita lihat apakah ada darah. Kalau memang ada darah, kita keluarkan dulu.
dengan menggunakan 3 jari atau pijak swabnya ya, dengan pakai kain basah atau kain bersih. Swab begini Pak, dikasih keluar. Iya, bersihkan saja, sapu saja ke arah luar. Oke. Ya, terima kasih. Siapa yuk? Udah nyoan. Ayo. Iya. Oke, kita di sini saja Pak ya. Ibu duduk. Siapa yang mau menolong? Bapak. Jadi ini Bapak mengalami luka robek sehingga buka ini Pak. Mengalami luka robek dan banyak sekali darah yang keluar. Pertama apa yang Bapak lakukan? Amankan diri dulu. Ingat prinsip menolong itu harus amankan diri. Pakai dulu sarung tangan. Jangan sampai darahnya ini terus Bapak ada luka atau masuk mata, itu akan mudah untuk menular penyakit Pak. Pakai masker dulu. Ya? Iya. Pokoknya amankan diri dan gunakan alat pelindung diri. Umpamanya pendarahannya di sini banyak sekali darah. Apa yang kita lakukan? Iya. Selanjutnya dilakukan. Bisa dengan air mengalir ya. Membersihkan luka di sini bisa dengan menggunakan air mengalir. Kemudian tidak dilap, langsung saja tekan di pusat sumber pendarahannya. Tekan saja Pak. Tekan. Tidak dilihat sama peserta Pak. Oke. Ini anggaplah ada kain lagi. Oke, yang dilakukan kita lakukan namanya beban tekan. Ya, tekan sampai darahnya berhenti. Tekan dulu, tekan. Kalau tekan, setelah itu kita angkat, elevasi atau angkat lebih tinggi daripada jantung. Tujuannya supaya darahnya tidak terlalu banyak keluar Pak ya, jadi kita tinggikan daripada jantung. Kemudian masih ada pendarahan, masih banyak keluar darah. Kita lakukan penekanan di arteri yang ada di atas luka tersebut. Nah di sini ada arteri brachialis atau dia sejajar dengan siku, pas di belakang siku. Posisinya menyilang dari jari. Kita rasa di sini Pak? Coba. Ya, kita rasa ada. Kemudian kita ikat. Ya, kita turunkan lagi. Ikat dulu ini Pak. Tekan di sini. Bisa juga tidak ikat di sini Pak ya. Bisa tidak ikat di sini. Kalau tidak berhenti darahnya, setelah ikat di sini, darahnya masih keluar. Kita lakukan penekanan di sini. Kasih kencang, tapi tidak boleh juga terlalu kencang. Ya, setelah kita melakukan pengikatan, kemudian kita cek ini. Masih adakah cek nadi yang ada di bawahnya. Jangan sampai kita terlalu kuat mengikatnya sehingga oksigen ke sini atau aliran darah ke jari itu berhenti juga. Itu tidak boleh Pak ya. Iya, jangan sampai nanti jaringan di sekitar sini. Jaringan itu kalau tidak punya oksigen akan mati Pak. Jangan sampai menambah masalah ayam itu, ayam saraf. Lalu tekan kemudian angkat. Luka lecet cukup membersihkan dengan air mengalir, kemudian bisa diberikan Betadine. Ya, oke. Lalu tekan. Ya, kemudian jika pendarahannya ada di jidat. Iya, bagaimana caranya? Kalau tekan ini kain tela ya, bisa juga nanti kita menggunakan kain apapun. Saya tekan dulu ya.
Tapi tidak boleh dilakukan ikat. Kalau lukanya di mata itu tidak boleh ditekan pada daerah mata, Pak ya. Jadi ini dilakukan pada luka yang daerah ya di kaki, di tangan. Kalau daerah mata itu tidak boleh ditekan. Oke. Dan ini yang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai luka yang yang darahnya yang mencucur keluar itu bisa mengakibatkan kehilangan banyak cairan. Jadi kita usahakan dulu menghentikan pendarahannya, baru bawa ke rumah sakit. Oke. Apalagi ada yang bertanyakan mengenai luka? Ikatan, kita ikat nadinya Pak, bagian nadinya. Iya supaya menekan. Iya supaya tujuannya menekan pendarahan, supaya pendarahannya berhenti. Jadi ditekan pada lukanya Pak. Ada yang bertanya? Atau Bapak mau coba? Ya. Pokoknya ada luka. Ya. Oke. Oke. Jadi kita ikat, usahakan baru tekan pada luka untuk menghentikan perdarahannya. Kemarin kayaknya ada yang bertanya ya soal luka. Siapa kemarin? Itu Pak yang bertanya misalnya saat dari kapal dia tidak ada gejala sampai dia ada luka sampai Bapak tidak ada yang Pak Pasir jawab nanti orang medis sampai yang jelas penanganan luka dalam air. Kalau jalan putus Bu. Putus. Kebanyakan di lantai jatuh putus kena taat. Benar maksudnya. Terpancing. Oh biasanya putus. Bisa. Ya kita hentikan dulu pendarahannya. Jangan itu jangan tekan. Kita baru tekan dulu. Kita melahirkan Tuhan yang mengerjai orang tuanya. Ya, seperti itu Pak. Jadi mohon maaf Pak, saya tadi meneliti sampai ke pasar, sampai di atas, sampai ke terminal, sampai ke tukang sapu untuk referensi Bapak bahwa kita butuh. Ya saya tidak berani menjelaskan ini kalau saya tidak ada referensi, bahaya. Iya, dan sampai saya asal-asal. Yang berikut adalah di nomor 2 ini, nomor 3, lanjut. Nomor 3, profesional super luar biasa mengontrol sumber masalah. Setiap di sini kita langsung praktekkan melihat caranya untuk orang tenggelam untuk dibungkus pakai air hangat. Ini sebagai contoh. Kedua, ini Pak ini anggap mohon maaf ya, anggap Ya. adalah orang yang kita dapat sudah tenggelam, sudah tidak bergerak. Jadi Bapak pegang ini sudah tidak ada. Ini Bapak pegang ini sudah tidak ada. Bapak pegang ini sudah tidak ada. Bapak pegang ini sudah tidak ada keluar. Iya, Bapak pegang ini sudah tidak ada juga. Tepuk tangan dulu. Apa yang harus dilakukan Pak di keselamatan di laut adalah Bapak harus kuasai dengan pikiran cepat yang mana sebelah kiri dan mana sebelah kanan. Ya, oke. Diam dulu Pak. Seolah-olah ini ada kondisi tidak bisa dikendalikan dia. Ya, mati. Acting dulu Pak. Pak, kita balik. Ya.
Ya, jangan. Jangan. Selesai diangkat dan keluar. Ya, ini buatkan larutan gula. Ya, ini sendok yang dipakai sedikit-sedikit masuk, Pak. Ya, pas kayak mas di mulutnya. ya ini sendok. Ini tetap sebanyak mungkin ini Pak yang direndam dengan air hangat. Kasih bahasa Pak. Di sini Pak, ini sambil kita buat pernapasan. Ya, balik lagi. Ya. Ini paling tinggi ini Pak, paling tinggi. Ini dijaga ini. Satu lagi yang merah. Ya. Ya kalau bisa tebal Pak, tebal ya. Oke. Kemudian kalau ada pos kaki ini langsung dikeluar tuh Pak, dan dibungkus karena ini dingin sekali sih pos kaki. Oke. Ya. Jadi ini selalu diharap sampai kemudian ini lagi beras masukkan lagi di sini. Ya, kemudian balik kemudian sudah tidak ada lagi air keluar. Ini Pak, ini tidak boleh habis. Dikit lagi kalau bisa ada 5 gelas. Diisi lagi masuk. Ya, jadi ini kita bantu pernapasan Pak ya. Ya, jadi ini juga mau bantu pernapasan mata. Jadi ini Pak lihat deh pernapasannya. Jadi berat badan yang menekan muka ini menekan ke bawah berat badan. Ya, sampai dia bunyi keluar ini. Ya. Seperti itu Pak. Balik lagi. Ya, ini diangkat lagi naik. Sia. Oke Pak. Oke. Jadi tidak sama dengan dokter di darat, tidak sama Pak. Kalau dokter di darat itu sudah langsung dikubur. Itu tidak boleh. Kalau kita tidak bisa Pak. Jadi profesional super luar biasa mengatur sumber masalah. Jadi kalau ini sumber masalah tadi yang tenggelam ini harus betul-betul profesional. Kalau bisa bertengkar yang punya Pak begini bikin. Ya bisa Pak, masih bisa. Iya masih bisa. Karena terabung itu hanya udara saja masuk. Iya. Coba Bapak perhatikan orang yang menyelam yang lama sekali, yang berjam-jam itu, kan dia kalau sudah naik itu kan dia terapung Pak. Iya. Iya, dan dia tidak bernapas. Begitu kita tolong, dia akan naik, dikeluarkan airnya, kan tidak bisa masuk udara. Ada udara di dalam. Ada udara di dalam. Udara tidak bisa keluar, ada udara di dalam. Dihantam dihalau oleh air. Kita pelan-pelan kita kayak tadi dikeluarkan. Sambil Bapak keluarkan sudah habis, jangan lupa ini air gula ini Pak. Tidak boleh. Biar Bapak berjuang keras, kalau tidak ada ini tidak bisa Pak. Iya, ini rahasianya air bulan. Iya, air bulan pertama kalau berikutnya itu kalau sudah mulai ada perubahan campur garam. Gula pasir ya. Ya seperti itu Pak. Tidak akan kembali Pak karena ini adalah memperbaiki struktur tenaga yang ada dalam tubuh. Ya seperti itu Pak. Ya ada Pak sampai dulu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembagian Pak ya, pembagian WEPA. Nah, ini adalah Bapak dari pimpinan kami. 5 menit. Sudah hadir untuk menyampaikan pembawaan dari yang kami pelajari. Selanjutnya Hamzah Hasriyadi sama Herianto. Nah, ini adalah pemanggilan Hamzah Hasriyadi Herianto. baju renang dengan baju Herianto ada 2. Dua-duanya pakai maju. untuk praktek besok. Nah, ini seperti ini bajunya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Baik. Ini adalah rompi dengan tas. Nah, ini gambarnya PIP Makassar. Nah, jadi oke. Nah, ini. Pokoknya kita akan selesaikan untuk praktiknya juga besok.